Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-13, yaitu bukti potong PPh pasal 23. Kalau minggu kemarin kita membahas untuk pasal PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, pokok pembahasan di sini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang pengertian PPh pasal 23, terus bukti potong PPh pasal 23, terus tarifnya, terus untuk pelaporan SPT-nya, sama petunjuk pengisian bukti potong. Yang pertama adalah kita membahas pengertian PPh pasal 23. Di sini pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Di sini transaksi dua pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau penerima jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Nanti pihak pemberi penghasilan atau pembeli jasa kena pajak tadi itu akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut ke kantor pajak. Nanti sebagai tanda bahwa PPh pasal 23-nya telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong rangkap 1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut. Kalau kalian masih ingat kemarin membuat bukti potong PPh final pasal 4 ayat 2, itu kan yang membuat dan menghitung pajaknya adalah si PT Toyota, sedangkan yang dipotong pajaknya adalah si hotelnya. Di SPT induk itu nama di atas adalah nama si pemotong, tapi di bukti potongnya nama yang di atas adalah nama si nama yang dipotong. Oke, nanti setelah bukti potongnya tadi yang rangkap 1 diberikan kepada pihak yang dipotong, nanti yang rangkap 2-nya itu harus dilaporkan melalui e-filing PPh pasal 23 di online pajak. Untuk jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah terutang pajak penghasilan berakhir. Berarti kalau masa pajaknya Juni, batas waktu pelaporannya adalah tanggal 20 Juli 2020. Oke, selanjutnya untuk tarif PPh pasal 23. Untuk tarif pasal 23 di sini ada beragam, ada beberapa. Yang pertama di sini ada 2 tarif, 15 dan 2%. Yang pertama di sini adalah untuk tarif 15% dari jumlah bruto. Jumlah bruto itu berarti total penghasilannya, total kotornya. Tarif 15 itu dari jumlah bruto atas dividen. Dividen itu laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, itu namanya dividen. Jadi dividen itu hampir sama kayak laba. Nah, di sini dividen sini dikecualikan kecuali untuk pembagian dividen kepada orang pribadi. Karena kalau orang pribadi kemarin kan dikenakan PPh final. Terus bunga dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, kalau kalian kemarin lihat di pasal 4 ayat 2 itu juga ada hadiah. Nah, perbedaan di sini adalah kalau di pasal 23 itu hadiahnya itu berupa penghargaan atau lomba, hadiah perlombaan. Tapi kalau di pasal 4 ayat 2 itu hadiahnya hadiah undian. Jadi kayak undian dari Bank BCA, undian kuis yang di TV-TV dan sebagainya. Jadi ada perbedaannya. Terus yang kedua, ada tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan.
kalau kalian cermati di PPh pasal 4 ayat 2 itu juga ada penghasilan sewa tanah dan bangunan. Nah, bedanya di sini adalah kalau sewa tanah dan bangunan itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dan sifatnya final. Tapi kalau penghasilan dari penggunaan harta itu jatuhnya ke pasal 23. Penggunaan harta tuh kayak sewa mobil, rental mobil, rental bis, atau kayak kalau kalian pernah naik KRL itu kan ada iklan-iklan yang di bodi KRL. Nah, itu sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta. Jadi perusahaan akan menyewa bodi kereta untuk dipasangi iklan. Nah, itu jatuhnya pasal 23. Selanjutnya yang ketiga ada tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa. Di sini ada jasa teknik, ada jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Oke. Selanjutnya nomor 4 itu ada tarif 2% juga dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141. Nah, nanti Ibu kasih untuk apa saja sih yang masuk ke dalam kategori PPh pasal 23. Jadi jenis usaha apa saja. Oke, selanjutnya di sini ada daftar lengkap untuk objek. Oh ya, nanti Ibu kasih untuk daftar lengkapnya. Oke, yang kelima, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong 100%. Jadi kalau kalian non NPWP, tidak punya NPWP, tapi kalian transaksi kepada pemungut dan pemotong PPh pasal 23, maka kalian akan dipotong pajaknya 100% lebih tinggi dari tarif yang sebenarnya. Oke, selanjutnya untuk laporan SPT PPh pasal 23 dan pasal 26. Pasal 26 itu untuk wajib pajak luar negeri. Jadi dia wajib pajak luar negeri, dia kerja di Indonesia dan dia mendapatkan penghasilan di Indonesia. Maka perusahaan Indonesia wajib memotong dan memungut PPh pasal 26-nya. Oke, di sini SPT masa untuk PPh pasal 23 atau 26 dilaporkan menggunakan formulir kertas. Tapi kalau sekarang udah pakai e-filing semua. Jadi kertas itu hanya buat dokumen perusahaan saja. Yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 23 dan atau 26, tidak lebih dari 20 bukti potong dalam satu masa. Ini sekarang tidak berlaku karena kalau dulu itu jadi gini, kalau sekarang biarpun kalian satu itu semuanya udah nggak pakai kertas lagi, ini hanya untuk yang kertas. Terus yang kedua, menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta dalam satu bukti potong. Jadi dalam satu bukti potong itu tidak boleh lebih dari 100 juta. Terus ini adalah yang harus dilampirkan, ada bukti pemotongan, SSP-nya, terus bukti pemindah bukuan kalau ada, kuasa dan sebagainya. Ini kalian baca sendiri. Oh, ini latihan. Ini nanti latihan untuk pengisian SPT-nya. Di sini ada kasus PT Jos Mas Larce menjual jasa manajemen dengan NPWP sekian dengan alamat di Gedung Rabu Bank Jakarta Selatan, menjual jasa manajemen kepada PT Menkos Industries NPWP sekian, terus nilai transaksinya itu 2 miliar, PPN-nya 10% 200 juta.
kalian diminta untuk membuat bukti potong PP pasal 2 pasal 23. Nanti filenya ibu kasih. Terus berarti ini pakai tarif yang 2% ya, pakai tarifnya 2%. Oke, ini nanti ada latihan soal, nanti ibu kasih juga. Oke, untuk pertemuan ke-13 ibu rasa cukup sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh di grup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.